Apa? Ini si Bura lagi ini ada kayak pendarahan ini Ustaz. Ya, Kang Fajar kok bawa kamera ini ada apa? Kita lagi ngobrol. Ngapunten ganggu nggih. Napa wonten Pak Ridwan Gus? Ada Haji Ridwan. Assalamualaikum Gus. Insyaallah Pak Ridwan, sehat Pak Ridwan? Alhamdulillah Gus, sehat Gus. Kenapa itu? Jatuh? Mbak Fira? Enggak Gus, ini Fira pendarahan Gus. Udah berapa lama Mbak Fira? Kurang lebih 1 minggu Ustaz. Apa ini semua gara-gara kamu sumpah-sumpah itu Fira? Sumpah apa? Dulu pernah sumpah pocong sih Gus. Oh yang sumpah pocong di sini. Gitu loh. Lagi Pak dari pelakor Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kan Aku punya firasat ini pasti gara-gara kamu sumpah-sumpah itu. Astagfirullahaladzim Mas. Kamu pikiranmu kayak gitu Mas sama aku Mas. Ya makanya jangan berani-berani bersumpah. Ya kamu ini Mas, istrimu kamu masih mau sama dia. La yahlifu illa billah ini takutnya beliau pas sumpah itu nggak ada keyakinan sama sekali untuk bersumpah. Nggak ada apa-apanya Ustaz, nggak ada gaib seperti santet apa nggak ada. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfikun. Dan takut tentang azab Allah itu memang betul-betul nyata. Itu karena aku tuh nggak bersalah. Ini semua udah ketahuan, ini buktinya. Apa Mbak Fira ini menurut saya termasuk orang yang zalim? Yang pertama akibat dampak daripada sumpah pocong. Yang kedua wa ma dzalamnahum walakin kanu dzalimin. Beliau terkena dampak orang yang pernah dizalimi. Gimana kalau aku potong aja kakimu? Astagfirullahaladzim. Apa yang sampean lihat? Apa yang sampean lihat? Hah? Apa yang sampean lihat? Kenapa Gus? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1414057571111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, udah lama gak kesini. Gimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah baik. Dulu. Ini si Bura lagi ini ada kayak pendarahan ini Ustaz. Tolong dicek. Iya. Kok berdarah? Tapi ini saya rekam nggak apa-apa Pak ya? Oh, enggak apa-apa. Bentar, ini kok kayak Mbak Kakak asing dah? Iya, Mbak Nadia. Nadia. Loh, kok bisa? Wah. Bentar. Sebentar. Ya, naik dulu nggak apa-apa. Enggak. Gimana? Kang. Ini kok apa? Gimana? Aneh banget ya. Pertama kok tiba-tiba berdarah. Itu pertama lihat kayak gitu loh. Iya. Nah, yang kedua kok sama Mbak Nadia. Kan itu lagi ada
Ya itulah mungkin hebatnya Bos Ridwan. Iya, Istri 3 rukun semua ya Allah. Terus gimana ini? Sebentar saya ke dalam dulu kayaknya Gusnya Gus. ya? Lagi ada Sama Gusnya. ada apa itu ada Iya nih, ada itu kayak ada obrolan meeting sama Ustadz Ilyas. Tapi nggak tahu. Yuk kita ke Ribasul sana. Masail seperti itu. Iya, kita ke situ. Ntar ya Pak Ridwan ya. Nggih, Ustaz. Tunggu Pak Ridwan ya. Itu aduh ntar Tolong sambil, nggih, Ustaz. ya nanti saya sambil cari kain buat Iya. itu ya. Nggih, Ustaz. Kasihan Mbak Fira. Ntar, astagfirullahaladzim, kok sampai bisa begitu darahnya nggak berhenti-henti loh dari ngucur terus darahnya. Ya Allah, kasihan. Ya Allah. Terus perkembangannya selama ini Masih rapat gitu. secara pendidikan santri ini gimana, Ustaz? Enggak apa-apa, nimbrung dulu aja, ikut nimbrung nanti. Sekarang santri itu perkembangannya itu pesat, perkembangan itu banyak. Dari segi utama, dari segi akhlak dan adab, mereka sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Entah itu memuliakan guru, entah itu memuliakan tamu, entah itu memuliakan sesama temannya. Karena saya didik itu pertama apa? Ta'allamul adab qoblal ilm. Masya Allah. Belajarlah adab dulu, etika dulu, baru belajar ilmu. Soalnya asyarafu bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu didapatkan dengan akhlak dan adab, bukan dengan keturunan. Meskipun dia keturunan orang besar, tapi kalau dia nggak punya akhlak, nggak bakal mulia. Seperti itu. Alhamdulillah, mulai dari pertama adalah akhlak, Gus. Akhlak mereka berkembang pesat. Dan santri juga alhamdulillah dari lihat akhlaknya Pondok Thoriqul Jannah ini kok bagus-bagus, akhirnya banyak santri berdatangan. Yang kedua, dari segi keilmuan mereka, mempraktekkan ilmu maksudnya. Mereka insya Allah cepatan Gus, cepat. Soalnya saya mendidiknya sekarang dapat ilmu, besok praktekkan. Sekarang dapat ilmu, nanti praktekkan. Seperti itu. Alhamdulillah. Juga tolong diajari itu tarbiyahnya anak tarim gitu, khidmatnya luar biasa ke ulama gitu, Ustaz. Muhibbin, habaib, cintanya dikenalkan gitu kan. Pastinya. Itu yang lebih utama itu, makanya muliakan guru, muliakan habaib, cinta mereka terhadap guru, terutama ahlu bait Nabi, karena dalilnya sudah tahu sendiri kan Gus ya. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Kullu man Lagunya dong. Oh nggih, lagunya mon Gus. Kalau oleh fi jannati nahran min laban. Nah, li aliyin wa husainin wa hasan. Nah itu sahabat. Kullu man kana muhibbal lahumu yadkhulul jannah min ghairi hazan. Barang siapa yang mencintai ahlu bait, langsung intinya saja Gus ya. Iya. Barang siapa yang mencintai Sayyidina Hasan, Husain dan kullu man kana muhibbal lahumu, selain mereka keturunan maksudnya, keturunan mereka ahlu bait Nabi, mereka Rasulullah itu akan mempunyai telaga itu dari air susu. Dan siapa yang mencintai ahlu bait Nabi akan ikut bersama Rasulullah meminum telaga tersebut. Subhanallah. Dan akan masuk surga tanpa yadkhulul jannah min ghairi hazan, akan masuk surga tanpa ada rasa kesusahan dan kesedihan karena muliakan ahlu bait Nabi. Alhamdulillah kita didik di sini muliakan ahlu bait Nabi Muhammad SAW pastinya. Dan juga tarbiyah tarim juga nggak lupa apa? Yang pertama min lughah, dari segi bahasa. Bahasa yang saya di sini alhamdulillah Thoriqul Jannah ini baru-baru ini mendapatkan prestasi bagus tentang bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa surga. Bahasanya Nabi, bahasanya Nabi Muhammad dan bahasa ahlul jannah. Dan sekarang mereka sudah mulai menghafalkan mufradat seperti itu, Gus. Kalau harapan saya ke depan Ustadz, mereka itu percakapan sehari-hari di pondok pesantren ini memakai bahasa Arab. Ya, pastinya, Gus. Lughatul Arabiyyah. Sudah saya target selama dia dapat 10-100 kosakata, dia wajib muhawarah. Namanya muhawarah ini nanti setiap pagi kita adakan percakapan bahasa Arab saling tanya jawab. Nah, begitu. Insyaallah. Saling doanya saja, Gus ya. Kita doakan bareng-bareng untuk santri-santri ini insyaallah. Ya, Kang Fajar kok bawa kamera ini ada apa? Kita lagi ngobrol. Ngapunten ganggu nggih. Napa wonten Pak Ridwan Gus? Ada Haji Ridwan. Kan sudah lama kita nggak ketemu, masih belum ada urusan santetnya kan sudah selesai. Masalah santetnya udah selesai Gus, tapi yang anehnya lagi itu tiba-tiba di kakinya itu banyak darah. Oh, nggak ada janjian ya? Kakinya Pak Ridwan banyak darah? Bukan yang itu Mbak Fira, sama Mbak Fira juga. Jadi Pak Ridwan, Mbak Fira, dan anehnya lagi itu sama si Mbak Nadia.
Kamu pakai kamera sudah izin sama Pak Ridwan? Udah, Gus. Dibolehin? Boleh, Gus. Ya udah suruh masuk aja kalau Tadi gitu. juga saya tanya kan sama Pak Ridwan, apa udah janjian sama Gus? Katanya dadaan ini nggak janjian itu katanya Gus. Memang waktu ini malam ini kita nggak terima tamu, nggak ada janjian sama siapa-siapa, karena saya ingin membahas masalah pendidikan di pondok pesantren ini dengan Ustadz Imtiaz. Ya sekalian tadi nggak apa-apa sekarang suruh masuk. Bisa nggih? Bisa tadi ya. Ntar lah ya, mohon maaf ya. Saya juga belum tahu yang Mbak Nadia ini. Kemarin cuma pernah lihat itu dulu Mbak Nadia. Di video. Ternyata ya di video. Saya belum kenal juga, belum tahu juga sama Mbak Nadia. Kalau Mbak Firanya kemarin tahu nangis itu tobat. Ya udah suruh masuk aja, Kang Fajar. Bentar Gus. Kesakitan sebenarnya pikirannya. Sepertinya kesakitan banget. Pak Ridwan, monggo silakan masuk. Katanya ditunggu sama masuk, Gus. enggak apa-apa. Sampai bisa berdarah-darah Tadi udah gini ya. lap belum kan? Ntar saya mau ini gimana ya? Gak enak rasanya hati kalau lihat darah-darah gitu. Makanya itu gak dilap dulu. Lihat. Aduh. Aja nggak tega saya mau ngelap. Nah, Hamis soalnya baunya. Ngeri. Ada Gus ya? ada. Tutup aja kan. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Gus. Insya Allah Pak Ridwan, sehat Pak Ridwan. Alhamdulillah Gus ya Gus. Pak Ridwan ketemu lagi. Siapa Ridwan? Innalillah. Kenapa itu? Pidato? Mbak Fira? Enggak Gus, ini Fira pendarahan Gus. Ini tolong darahnya najis ini. Gimana? Nyuruh santri ngepel aja udah ya. Nanti biar nyuruh dipel sama santri. Sementara ini gimana ya? Saya nggak tega mau ngelap. kain saja. Cari kain di sini. Katanya dari tadi itu ngalir terus, dihilangin ngalir terus. Di perjalanan juga gitu Gus, selalu keluar Gus, ini darahnya Gus. Itu kenapa Pak Ridwan? Dari mananya maaf? Iya, mulai dari kaki yang sebelah kanan ini Ustaz sampai bawah ini. Dia merasa kesakitan kayak pendarahan gitu loh Ustaz. Kenapa itu? Kenapa? Masa Ke dokter juga. enggak kata dokter itu maksudnya itu gini. Maksudnya dokter itu gimana? Ceritakan kronologinya Pak Ridwan. Itu keluar darah itu bersumber dari mana Iya, gitu loh. Maaf sebelumnya saya jujur keluarnya dari pendarahan sih Gus. Dari kemaluan Gus. Dari vagina. Oh iya. Nggih. Apa enggak anu lah? Nifas, Enggak, ini ya. Kalau orang hamil memang biasanya ada ini habis keluar kota atau keluar jarak jauh. Enggak pernah kan ya? Enggak sih Ustaz. Udah berapa lama Mbak Fira? Kurang lebih 1 mingguan Ustaz. Keluar darah terus. Kalau 1 minggu ini bukan pendarahan namanya. Pendarahan itu biasanya 3 hari. Ya, sudah ke dokter tapi masih baik-baik aja, tapi keluar terus nggak tahu. 1 minggu itu terus keluar gitu. Iya, keluar terus Ustaz. Jadi gak berani memutuskan juga ya ini hal sebab non medis atau medis ya. Yang tahu ya insya Allah Gus ya. Oh, jangan itu guguran tak? Insya Allah enggak. Ya kita belum tahu kalau ini nanti belum soalnya kita bukan ahli medis masalahnya Pak Ridwan di sini. Nanti kalau ada upahnya medis kita nggak tahu jadi harus dokter. Tapi kalau dokter sudah angkat tangan ya kita lihat secara non medis. Nanti kita analisa secara non medis gitu seperti apa, apakah ada faktor non medis atau apa. Ya berarti kita cek dulu. Gitu Pak Ridwan. Apa ini semua gara-gara kamu sumpah-sumpah itu, Fira? Astagfirullahaladzim, Mas, kok kamu nuduh aku kayak gitu, Mas? Sumpah apa Pak Ridwan? Pernah sumpah apa? Dulu pernah sumpah pocong sih, Gus. Oh yang sumpah pocong di sini. Saya nggak hadir tuh guys ya. Saya pada urusan itu. Pikiran kamu kenapa kayak gitu, Mas, sama aku, Mas? Ya, siapa tahu kan. Ini karena udah dilihat dari tim medis juga. Belum tahu juga ini. Nggak ketemu penyakitnya. Bukan nggak habis jatuh dari sepeda kan? Enggak sih, Ustaz. Tak pernah ada kayak Batman. Enggak tak saya kata sepedaan gitu jalan-jalan ngabuburit kalau anu jatuh enggak tapi dari kata dokter emang apa namanya periksa nggak apa-apa pulang sembuh tapi di rumah keluar lagi darahnya terus keluar lagi terus menerus ngalir terus aduh ya habis kurus nantinya Makanya itu kapan gak kehabisan darah. Yang jadi pertanyaannya kandungannya itu gimana?
Tapi kandungannya baik-baik saja. Kandungannya alhamdulillah baik-baik, Ustaz. Baik-baik. Berarti Kandungannya baik-baik. Kok aneh ya? Kandungannya baik-baik tapi pendarahan kan aneh. Itu loh. Lagi Pak dari pelakor Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, kamu ngomong kayak gitu Nadia. Emang kenyataannya kayak gitu. Sahabat baik kok anu lagi. Ya nanti kita buktikan aja, kita coba kita tanyakan sama Gusnya biar bisa dilihat. Gimana dulu, caranya biar nggak keluar Gus, darah tolong terus Gus ya, Gus, dicek ya? Gus. Iya Gus. Tapi kalau saya lihat juga juga ya. Soalnya pernah saya ini tahu dokter juga. Saya pernah belajar tentang ilmu kedokteran juga. kenapa tuh? Kalau biasanya orang Hamil. hamil pendarahan itu 3 hari 2 hari itu udah parah, Ini udah seminggu, banget. Dat? Nah ini seminggu. Nah terus Nah, yang jadi pertanyaan juga kan udah diperiksa ke dokter Kandungannya ternyata baik-baik. kandungannya baik-baik Ya, berarti Kak. alamat lah, Seharusnya Mas, ya. kan kalau pendarahan kandungannya juga terganggu gitu. Tapi ini kandungannya baik-baik tapi kok keluar pendarahan terus. Tapi maaf juga Aneh. baunya. Ingat dari tadi. Bener, makanya saya nggak deket baunya anyir. Bukan Aku anjir. punya firasat ini pasti gara-gara kamu sumpah-sumpah itu. Astagfirullahaladzim Mas, kok kamu pikiranmu kayak gitu Mas sama aku Mas? Nggak mungkin, aku nggak percaya itu nggak mungkin. Saya udah terlihat ini. Nggak mungkin Mas, kamu jangan percaya itu. Enggak, karena masalahnya darah ini keluar terus gitu loh. Ya aku nggak tahu Mas. Makanya kamu jangan kayak gitu. Kayak gitu gimana sih? Ini kan semua dari ulah kamu sendiri. Kalau nggak dari ulah kamu, ngapain ini darah keluar-keluar gini Aku terus? kan juga nggak tahu Mas. Ini juga aku nggak tahu. Keluarga aku sakit malah kamu fitnah aku kayak gini Mas. Ya Allah. Aku Ya makanya jangan berani-berani bersumpah. Lihat kamu ini Mas, istrimu kamu masih mau sama dia. Lu udah sakit-sakitan. Aku kan lagi sakit Mas. Kamu fitnah aku kayak gitu. Ya Allah. Kamu masih mau sama dia. Aku udah sakit. Coba kamu kalau nggak berbuat kayak yang dulu-dulu itu, kamu nurut sama aku. Nggak kayak gini ceritanya. Aku udah minta maaf yang dulu, biarlah berlalu Mas. Aku tuh sekarang sakit kayak gini. Coba kalau udah kayak gini. Kamu tahu kan rasanya? Aku Akibat kamu sumpah-sumpah itu. ini nggak ada sangkut pautnya sama sumpah Mas. Kalau menurut saya Bu Fira, kalau menurut saya memang ini ada hubungannya dengan sumpah pocong, Pak. Sama yang Bu Fira lakukan dulu itu di sini ada hubungannya ini pasti. Soalnya apa? Soalnya sumpah pocong kan begitu sakral gitu loh. Membawa nama Allah, ayat-ayat suci Al-Qur'an, jadi nggak bisa dipermainkan. Jadi kalau siapapun yang melakukan sumpah pocong dan ternyata dia bohong dalam waktu ritual itu, ya insya Allah ya seperti ini akibatnya, gitu loh. Makanya sebelum sumpah pocong dilakukan kan Gus sama teman-teman kita kan udah mengingatkan berulang kali kepada Bu Fira, baik kepada Bu Fira maupun kepada Pak Ridwan sendiri akan dampak dan risiko yang dilakukan bila kita sumpah pocong. Jadi kalau menurut saya memang ini adalah salah satu ini masih Pak, salah satu. Sebabnya seperti ini. Bisa jadi ada apa ya, kejadian-kejadian yang lebih mengerikan lagi kalau memang Bu Fira waktu itu bohong gitu loh. Oh iya, apa namanya? Mungkin yang saya terangin kemarin betul ya Mas ya. Kan saya nggak ikut pas sumpah pocong, tapi sebelumnya kan sampean live sama saya tentang apa namanya? Konsekuensi sumpah pocong. Ya. Ya, mungkin ya. Beliau ini maaf bukan saya menuduh, tapi la yahlifu illa billah ini takutnya beliau pas sumpah itu nggak ada keyakinan sama sekali untuk bersumpah. Benar. Waduh. Mungkin dianggap waktu sumpah itu hanya ritual biasa aja, mungkin seperti itu, tidak ada efeknya ke depannya, mungkin seperti itu. Tapi kalau udah kejadian gini ya memang sulit Ustaz gitu loh. Sulit karena memang sangat sakral sekali sumpah pocong ini kan. Kita disumpah di atas Al-Qur'an gitu loh. Makanya itu. Mungkin di hati beliau kurang yakin, menyepelekan, sepertinya seperti itu. Saya hampir setiap hari loh nggak bisa tidur ini saat mikirin dia ini. Keluar darah terus menerus ini. Kok ada aja kan? Mungkin bisa dilihat dulu dirawat dulu. Ya kalau saya melihat dari awal tadi memang udah kayak nggak ada apa-apanya Ustaz, nggak ada gaib seperti santet apa, nggak ada. Itu loh. Berarti herannya. Azab. Ya kurang tahu juga. Wallahu alam ya Ustaz ya. Alam ya. Tapi kalau saya lihat memang nggak ada seperti santet yang dulu pernah dia kesini seperti papsang susu apa, dan nggak ada kan, memang sudah Tapi dibersihkan. sudah ada dari dokter nggak ada kan?
Sudah ada sih Beberapa Ustaz. dokter juga jawabannya tetap sama. Kita udah pindah-pindah dokter dari dokter ke dokter. Bu Fira juga kan mulai kemarin juga saya sempat mau mengontak juga tanya kabar pada Bu Fira ini, tapi HP-nya selalu nggak aktif. Pernah sampai direject sama beliau ya. Tak saya kira ya beliau baik-baik saja seperti itu. Kan sepertinya saya mau mengonfirmasi kan banyak omongan dari sana sini gitu loh bahwa Bu Fira ini sebenarnya begini. Jadi saya daripada saya timbul fitnah, lebih baik saya langsung telepon ke Bu Fira, tapi Bu Firanya sendiri selalu mereject kalau saya telepon. Seperti itu. Terus menerus keluar ini Ustaz. Mohon maaf sebelumnya udah menodai. Mohon maaf. Pertanyaan dulu sama Mbak Fira sebelum saya cek. Mbak Fira waktu sumpah pocong merasa nggak waktu itu jenengan bersalah? Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, dan takut tentang azab Allah itu memang betul-betul nyata. Allah sebenarnya tidak ingin menghendaki hambanya itu terkena azab dan musibah, tapi gara-gara hambanya sendiri yang mengundang murka Allah, maka disitulah Allah sendiri yang memberikan azab atau murka. Tapi saya tuh udah yakin Gus, pas waktu sumpah pocong tuh saya yakin dan benar-benar yakin. Jangan alasan kamu ini sumpahmu ini bohong semua. Aku tuh udah yakin bohong. Sumpah bohong. Kamu ini memang licik ya. Aku licik gimana sih Mas? Aku tuh udah bener-bener yakin sumpah pocong itu karena aku tuh nggak bersalah. Ini semua udah ketahuan, ini buktinya. Tolong Ustaz. Solusinya gimana ya Ustaz ya? Soalnya repot juga saya terawang, tidak ada santet, tidak ada sihir atau apapun. Repot mau menangininya gimana? Sedangkan kita menganjurkan untuk dibawa ke medis, ternyata di medis dokter bilang juga tidak ada penyakit apa-apa. Mana enaknya ini ya? Tolong diobatin dong. Dan saya yakin ini Ustaz ini pasti kena salah satu dari sumpah-sumpah itu. Astagfirullahaladzim, Mas. Atau apa azab ya mungkin ya? Kesana sih Mas, pikiranmu kenapa kesana? Semuanya udah kelihatan ini, udah kelihatan, udah terbukti ini, lihat ya. Ini juga aku nggak tahu kenapa bisa kayak gini, Ini Mas. buktinya apa? Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Coba kamu kalau nggak ngelakuin aneh-aneh kayak dulu. Begini. Tadi itu kok langsung dibawa ke sini, ceritanya gimana Pak Riwan? Apa tadi sempat dibawa kemana saja gitu loh? Kok tiba-tiba kan sedangkan tidak ada janjian sama Gus seperti itu. Ya karena waktu itu kan tadi saya juga cemas sih Ustaz. Makanya saya tahu solusinya untuk biar tahu ini apa penyebabnya gitu loh Ustaz. Saya langsung merencanakan untuk ke Gus Idris gitu loh Ustaz. Memang dampaknya sangat luar biasa sekali. Iya, Ustaz. Saya sekali lagi bilang sama Pak Ridwan, jangan macam-macam dengan yang namanya sumpah, apalagi di atas Al-Quran gitu loh. Karena dampaknya sangat dahsyat sekali. Ya Allah. Mungkin Mas Hajar didudukkan saja dari tadi, kasihan mungkin kendaraan, terus nyoba kakinya agak diluruskan sama duduk aja nggak apa-apa. Ini taruh di sini saja mungkin. Sini aja nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Gini nggak apa ya. Apa Mbak Fira ini menurut saya termasuk orang yang zalim? Wa ma dzalamnahum walakin kanu dzalimin. Orang yang zalim yang menzalimi Mbak Maya. Sehingga Mbak Maya berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan beliau terzalimi, merasa direbut suaminya. Apakah itu mungkin terjadi? Karena doanya orang yang zalim itu, orang yang dizalimi itu Allah yang akan mengadilinya. Terijabah. Terijabah. Orang yang kan sakit hati Mbak Maya. Ya, terijabah. Apa dari situ? Ada beberapa kemungkinan sih. Ada yang dari situ, dari perbuatan zalim sampean kepada Mbak Maya, atau dari akibat sumpah pocong. Kalau memang ini faktor azab dan medis dari Allah, gitu lah. Menurut sampean gimana? Terus saya harus bagaimana ini Gus biar berhenti Gus terus ngalir dan terus sakit banget Gus. Masalah Mbak Fira ini belum kelar ya. Udah kamu tahu sendiri kan akibatnya kalau kamu. Kamu jangan nyalain aku terus Iya, Mas. udah kelihatan semua itu. Kalau kamu nurut sama saya, ini kan malah serba repot. Jadi kan, maaf ya Gus ya, maaf Gus. Aduh, dan baunya ya Allah.
Baunya gini katanya. Baunya kayak gimana nggak wajar ya? Kalau darah-darah biasa kan daunnya cuma gimana ya? Kayak ya bau darah amis gitu kan. Ini lebih agak kebusuk gitu. Ya jangan-jangan kamu main dukun lagi ya? Kamu main santet lagi ya? Kamu nyadar aku ya? Kamu nuduh aku kayak gitu sih, Mas. Emang kan kebiasaanmu kayak Kamu gitu. selalu buat malu aja kamu. Aku tuh udah nggak main kayak gitu-gitu lagi, Mas. Aku tuh bener-bener udah tobat, Mas. Ya ini gimana cara menemukannya? Tapi dilihat juga nggak ada apa-apa. Terus di medis juga nggak bisa murni dari anu. Tapi setiap katanya tadi setiap berobat selesai pulang keluar lagi. Setelah berobat selesai keluar lagi. Selang 1 jam lah Ustadz, sampai rumah terus keluar lagi terus menerus itu Ustadz. Menurut saya ini bukan faktor non medis dari santet ataupun sihir, karena nggak ada getaran negatif di sini. Udah saya periksa tadi Mas juga. Ini mungkin ada 2 kemungkinan. Kalau menurut saya, tadi kita nggak tahu sebelum kita isyarah. Yang pertama akibat dampak daripada sumpah pocong. Yang kedua, wa ma dzalamnahum walakin kanu dzalimin. Beliau terkena dampak orang yang pernah dizalimi. Ya, itu mungkin saja Gus karena Terus bagaimana, Gus? Saya nggak kuat. Keluar terus, Gus, nggak bisa Terus berhenti. mungkin butuh diterapi atau gimana Gus di sini Gus? Barangkali kita terapi atau kita mandikan dengan daun bidara, bacakan atau gimana Gus? Masalahnya, Nggih. kalau hubungannya hablum minallah sama Allah, berarti gini Mas Fajar. Allah tidak ingin sebenarnya menurunkan azab kepada hambanya. Kalau bukan hambanya sendiri yang mengundang murka dan azab itu. Jadi ini bukan ranah kita. Tapi ini adalah ranah antara hamba dan Khalik, makhluk dan Khalik. jadi bisa disimpulkan Gus ya. Di sini mungkin dua apa namanya? Ini karena apa ya? Yang satu maaf karena konsekuensinya sumpah Pocong. Yang kedua ada orang yang terzalimi langsung berdoa mustajab. Dan itu mungkin azab kan bisa turun langsung dari orang yang berdoa. Betul. Ijabah. Nah, ada 2 kemungkinan dari sini. Jadi gimana solusinya Ustadz? Apakah beliau ini Mbak Vira harus meminta maaf pada Bu Maya atau gimana? Jadi kita harus isyarah dulu. Kita akan terawang. Masa lampau beberapa minggu ini Mbak Vira ini ada hubungan dengan siapa? Kita harus cari isyarah Ustaz. Gimana kalau aku potong aja kakimu? Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu kok sejahat itu sih, Mas, sama aku, Mas. Kamu udah buat malu loh, terus menerus loh. Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak mau ini terjadi. Sabar, jangan dipotong Pak. Aku ini sakit, kamu banget seperti itu sama aku, Mas. Kalau dipotong terus diganti dengan kakinya apa Pak Ridwan? Apa harus diganti dengan kaki sapi? Ini nanti kan ada Biar tahu hari raya. aja. Biar tahu akibatnya Ustaz. Sabar Pak Ridwan, itu juga istri sampean Pak Ridwan. Sabar. Inna woha ma'asobirin. Masya Allah. Itu. Aku tuh juga nggak tahu. Ya biar nggak keluar lagi. Kalau udah kepotong kan kakimu udah nggak keluar darah lagi. Itu akibatnya kamu itu pelakor. Astagfirullahaladzim, jaga mulut kamu ya. Aku tuh udah baik sama kamu. Kok kamu kita tega ngomong kayak gitu sama aku? Aku udah ngizinin kamu, kan aku udah ngizinin kamu tinggal sama aku. Tinggal bareng. Satu atap. Loh, seorang suami yang punya istri 2 itu nggak boleh tinggal satu atap kecuali beda lantai loh. Beda lantai apa enggak? Waduh, ini parah lagi nih orang-orang ini. Kan sudah kesepakatan Vira sama Nadia Ustadz bahwa si Nadia diizinkan tinggal serumah. Satu atap. Terus iya. Satu lantai. Beda lantai cuman satu atap aja Ustadz. Kalau beda lantai nggak apa-apa. Kalau satu atap nggak boleh ya, maksudnya satu ruangan gitu nggak boleh. Satu atap satu ruangan nggak boleh mutlak kecuali satu urusan yang penting urgen keluarga berkumpul itu boleh. Makan boleh. Tapi selain itu meskipun makan ini makruh. Karena pandangan mata istri kedua dan istri pertama itu menimbulkan setan. Di situ setan pasti ada. Itu hanya makan aja nggak boleh ya. Terus kalau apalagi untuk berhubungan suami istri malah nggak boleh ya. Cuma bertiga gitu.
trisom boleh. Mas? Nggak boleh. Pastinya. Ya untungnya dengan adanya ada kesepakatan si Nadia sama si Vira untuk tinggal satu atap. Jadi Nadia bantuin ini tiap hari giniin darahnya nih Ustaz. Iya Pak Ustadz, saya setiap hari. Nadia nih ngeluarin darahnya dibantu. Ya untung ada Nadia di rumah. Berarti setiap hari tuh mengeluarkan darah terus menerus, Mbak? Iya terus menerus Iya, sampai dia nangis. Pantesan agak kurusan Mbak Vira ini. Ya keluarnya seminggu. Aku malah kasihan janinnya ini, kandungannya Tapi ini. janinnya katanya nggak Lah ini apa-apa. tapi keluarnya kayak pet itu loh, kayak pancuran. Iya, dikeluar terus menerus ini Ustaz. Tapi saya salutnya Ustaz sama Pak Ridwan ini ya. Meskipun beliau sepertinya keras sama Vira, tapi beliau tetap mungkin tanggung jawabnya sebagai masih suaminya gitu loh. Dia membawa beliau ke sana kemari untuk berobat. Salut sama Pak Ridwan. Iya, terima kasih. Mungkin dari suami yang keras dan tapi dalamnya itu kasih sayangnya besar ya. Dan bawa ke sini padahal kayak gini. Mungkin kalau orang lain apalagi udah kaya dibuang aja orang seperti Vira ini, cari lagi. Banyak yang lebih bagus dari dia. Mungkin kalau orang yang lain mungkin bisa berpikiran seperti itu. Udah tapi sempat bilang mau potong Ya kaki itu Allah. gimana itu dulu. Mungkin karena begitu kecewanya mungkin beliau Pak Ridwan sampai bilang mau dipotong kakinya. Iya. Ya Allah. Ya, kita harus membantu lah bagaimanapun ya. Nggih. Itu masalahnya juga Pak Ridwan udah mulai awal udah milih Mbak Fir, mau nggak mau kan harus memilih konsekuensinya. Ya gitu Ustaz, aku kan juga masih ada rasa sayang sama si Vira. Karena kan ini masih ada janin kan dari anak saya. Benar. Terus gimana Mas? Mungkin apa namanya? Nggak eman sama Mbak Vira tapi eman sama Janinnya ya. Iya. Ya Allah. Ya benar. Bagaimanapun janin itu adalah keturunannya Pak Ridwan. Seperti Apalagi kan waktu itu kan awasin Pak Ridwan menikah lagi kan karena pengen punya anak. Iya. Makanya itu. Ya makanya itu Ustaz. Saya Terus sayang gimana banget Mas? sama Kamu janin. masih mau sama dia? Maksud kamu apa? Kamu udah penyakitan. Astagfirullahaladzim. Aku juga nggak mau kayak gini. Siapa yang mau sakit kayak gini? Karena ulahmu sendiri. Ya Allah. Gimana, Gus? Berarti Allah itu tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuan hamba tersebut. Dan perlu kita ketahui Mbak Vira, Pak Ridwan, semuanya, Mbak Nadia. Kita harus tahu, kita ketika mendapatkan balak seperti ini termasuk ujian atau teguran dari Allah. Kalau ujian, berarti Mbak Vira ini nggak pernah melakukan salah. Sudah baik terus, ibadah baik terus, nggak pernah melakukan dosa syirik, apalagi datang ke dukun sudah nggak pernah bertaubat. Kemudian Allah kasih penyakit, itu namanya ujian. Karena sayang Allah ingin mengangkat derajat Mbak Vira. Tapi ketika itu Allah tegur, berarti Mbak Vira masih melakukan kesalahan, makanya Allah tegur dengan penyakit. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu ujian dan mana itu teguran. Pertanyaannya, ini ujiankah atau teguran dari Allah? Mas gimana? Kamu sekarang ceraikan dia aja. Kan dia penyakitan, kamu mau ngurus sama dia. Jangan dengerin dia Mas. Kamu nggak bakal nyeraikan aku kan Mas. Walaupun aku sakit kayak gini Mas. Kamu janji sama aku ya Mas. Kamu jangan tinggalin aku. Ya masalahnya biar sembuh dulu. Kalau nggak sembuh tak potong kakimu ini. Astagfirullahaladzim Mas. Kamu jangan tega kayak gitu sama aku. Ini kan semua ulah dari kamu. Kamu jangan tinggalin aku, tinggalkan aku Mas. Kamu janji sama aku, kamu jangan ceraikan aku Mas. Siapa yang Tinggalin dia aja Mas, tinggalin. kamu? Gak usah kamu. Ya Allah Mas. Ini kan malah serba repot gini. Jangan tinggalin aku Mas. Siapa yang mau ngerawat aku kayak gini Mas? Ceraikan aja dia Mas, ceraikan. Gak usah kamu. Gak usah kamu. Astagfirullahaladzim. Ini tuh suamiku. Aku potong kakimu nih. Aku potong. Bukan jagal sampai Mas Ridwan. Mau dikorbankan. Ini loh, maaf kalau menyuruh cerai-cerai dalam Islam, seorang wanita hamil itu hukumnya haram untuk diceraikan, malah yang dosa suaminya. Ingat itu, berarti nggak boleh cerai. Mungkin perjanjian cerai dulu bisa sampai sampai setelah hamil. Lah kan beliau minta cerai-cerai dari tadi. Ya kita kasih solusi yang lebih baik kan. Aduh ya Allah, terus gimana ini ya Allah. Coba tenang saja Pak Ridwan. Tolong tenang, gimana kita mau mengecek
kalau sampean nangis terus gitu. Apa Jar? Terus ini Gus darahnya. Coba dicek ke masa lampau Mbak Fira 1 minggu ini ngapain aja. Ketika beliau sumpah pocong juga, apakah ada yang salah di situ? Mbak Fira nama lengkapnya Fira siapa? Safira. Ibu kandungnya siapa? Ibu kandung Bu Siti. Safira binti Siti, coba difatihai, ditawasuli. Nanti apa yang sampean lihat dalam penerawangan sampean itu ceritakan. Masa lampau ya Gus. Beberapa minggu yang lalu waktu sumpah pocong sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uswan la ruhi wal jasadi. Safira binti Siti. Fatihah. Amin amin. Coba fokus Kang Fajar. Apa yang sampean lihat waktu Mbak Fira sumpah pocong dan saat ini sampai saat ini? Adakah kejanggalan? Adakah kesalahan? Atau ini murni sakit medis? Sakit medis itu adalah sakit yang dari jasadnya ya kayak mungkin pendarahan, kanker, stroke gitu. Sudah lihat? Cepat. Apa yang sampai lihat? Kalau saya melihat ini waktu sumpah pocong, Fira ini nggak tulus, nggak sepenuh hati dia ingin bertaubat daripada sumpah yang dilakukannya, Gus. Seperti ada niat lain. Maksudnya dibuat-buat gitu Ustaz atau gimana Ustaz? Atau emang dia nggak tulus untuk sumpah pocong itu? Tapi dia mengatasnamakan Allah loh. Saya yakin sumpah pocong itu saya benar-benar tulus. Saya benar-benar tulus, Kang. Kenapa? Waktu itu yakin sampai mau menjalankan sumpah pocong malah resikonya besar. Saya emang yakin. Waktu itu sumpah pocong saya benar-benar 100% yakin, Gus. Tapi memang di sisi lain saya emang ada misi ingin menyingkirkan Maya. Astagfirullahaladzim. Karena dia memang ada berbuat jahat sama Mas Ridwan, Gus. Maksudnya gimana, Pak? Berbuat jahat gimana maksudmu? Bukannya Yang kamu tahu apa dari Maya? Kan memang dia yang nyuruh saya sumpah pocong. Mendesak saya sumpah pocong kan. Karena dia tahu saya tuh hamil, Gus. Dia takut tersingkirkan. Dan akhirnya bener-bener dia nggak ada kan, dia tersingkirkan, Gus, sekarang, Gus. Dan ini tuh bener-bener anak saya. Ini bukan anaknya siapa-siapa, ini anaknya murni anak saya sama Mas Ridwan, Gus. Demi Allah. Waktu itu memang Mbak Maya mendesak sumpah pocong Mbak Fira karena diyakini bayi yang ada dalam rahimnya Mbak Fira itu anaknya dukun. Benar. Betul nggak? Benar. Kenapa Mbak Fira berani sumpah pocong? Karena niatnya untuk menyingkirkan Mbak Maya. Biar Mbak Maya mati terkena dampak sumpah pocong. Benar, benar. Tapi niatnya salah. Nah, niatnya itu yang salah, Mbak. Jadi penerawangan saya tadi itu melihat seperti air yang sangat keruh gitu loh. Air yang sangat keruh seperti banjir bandang. Mungkin ya isaroh itu yang saya dapat ya seperti ini akibatnya. Jika sumpah pocong, ritual sumpah pocong dibuat tidak benar-benar ikhlas melakukannya atau tidak untuk membuat diri lebih baik atau bertobat. Ya, jadi ya seperti ini. Tapi mohon maaf, hasilnya. Itu emang ini ya, emang udah bisa dilihat emang bahwa ulahnya yang sumpah pocong itu emang ini ya, beneran Ustaz ya. Iya. Yang Ustaz maksud ini. Kalau saya dari hasil penglihatan mata batin saya ya memang ini adalah hasil daripada perbuatannya Mbak Fira sendiri yang kurang tulus dan ikhlas waktu dilaksanakannya sumpah pocong. Jadi seperti itu. Saya juga ingin bertanya ini sama Mbak Fira ya. Tolong Mbak Fira jawab dengan sejujur-jujurnya. Apakah selama ini Mbak Fira sering melihat sosok-sosok yang menyeramkan atau seperti pocong atau apalah pokok sosok-sosok yang menyeramkan? Apa Mbak Fira pernah melihat sosok-sosok seperti itu? Saya harap Mbak Fira jangan ada bohong-bohong lagi. Itu loh. Saya harap Mbak Fira ini ngomong dengan sejujurnya agar kita ini bisa membantu secara maksimal. Bagaimanapun Pak Ridwan kesini kan ingin meminta bantuan daripada Gus Idris dan tim gitu loh. Kalau sampean menutup-nutupi, sampean tidak jujur, kita akan sulit membantu gitu loh. Jadi saya harap di sini terutama Mbak Fira ya.
terutama Mbak Vira, saya ulang lagi, Mbak Vira, tolong jujur. Apa memang benar sampean sering melihat sosok-sosok makhluk-makhluk yang menyeramkan? Nggak pernah. Hah? Selama ini nggak pernah melihat seperti itu. Nggak pernah. Tolong jangan membohongi kami lagi Mbak Vira. Tolong saya minta dengan sangat, jangan dusta lagi. Karena semakin sampean berbohong, semakin sampean berdusta, semakin sampean menutupi. Wajar. Gimana Gus? Sudah, jangan dilanjutkan biar nanti. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu? Kenapa? Apa yang sampean lihat? Apa yang sampean lihat? Jangan cegah. Apa yang sampean lihat? Kenapa Gus? Gus, kenapa Gus? Jangan cegah saya. Lepas. Gus, kenapa Gus? Gus. Lepasin. Ustaz, tolong Ustaz. Saya tidak bisa bantu kalau beliau sendiri tidak jujur. Kamu jujur, ya? Saya tidak akan bisa bantu kalau beliau tidak jujur. Kamu jujur, apa yang kamu lihat? Jangan lepasin. Kamu jujur, apa yang kamu lihat? Ada pocong. Ada pocong. Apa benar Gus? Gus, tolong Gus. Tadi saya kan sudah bilang Pak Ridwan, saya tanya di awal apakah beliau, sebenarnya saya tahu kalau beliau ini sering dilihati sosok-sosok yang seram seperti pocong, wajahnya rusak, tapi beliau sendiri bilang nggak pernah lihat. Iya kan. Banyak apa yang jujur? Saya emang sering dilihatin pocong di rumah. Saya takut. Tuh kan kamu tahu sendiri akibatnya kan? Solusinya yang satu menurut saya, dia harus berendam di air asma di belakang, di ruangan bawah tanah di bawah di sini. Pengobatan. Di kolamnya apa di pengobatan? Di kolam bisa, di pengobatan bisa. Dan situ harus dibacakan istighfar sendiri sama Mbak Vira 1000 kali. 1000 kali. Ya. Terus membacakan surat Fatihah sebanyak usianya. Kemudian dia berendam sampai menjelang subuh. Mendam sampai menjelang subuh. Dan insya Allah mudah-mudahan biiznillah, atas izin Allah, mudah diampunkan semua dosa-dosanya. Tapi dengan kejujuran dia dulu kan Mas ya. Ya. Harus dia jujur dulu, jujur dengan jujurnya loh. Qulil haqqa walau kana murran. Ya. Katakanlah semua yang benar walaupun itu pahit. Jadi memang benar Ustadz, kalau tidak jujur terhadap dirinya sendiri, ya kita sulit membantu seperti itu. Mungkin ya tidak akan ada sembuhnya, dan juga akan selalu ditimpa musibah istrinya Pak Ridwan ini, gitu loh Pak Ridwan. Yes, ya Allah. Tadi habis ini antarkan ke ruangan bawah tanah, juga di kameramen, kita pantau dia. Kapan tahu dia, biar dia berendam di situ. Sekilas di kamera nggak apa-apa. Di kamera off the record apa on the record Gus? Awal aja. Dan kita tunjukkan di ruangannya beliau untuk melakukan ritual berendam di air asma yang sudah dibacakan asma-asma selama berbulan-bulan oleh santri. Nah, di situ itu ya Gus. Beliau berendam di situ, baca istighfar 1000 kali, baca Fatihah, insya Allah beliau diangkat penyakitnya. Iya Gus. Karena ini akibat kesalahannya. Benar. Sumpah pocong yang sakral. Saya ambilkan kuncinya dulu ya. Ya Allah. Jadi kita sendiri nggak bisa menyembuhkan Ustadz kalau seperti ini. Astagfirullah, sampai saya Ustadz Ridwan. Pak Ridwan, saya gimana ya? Tim kita ini kalau tidak ada kejujuran daripada pasien ataupun apa, sulit kita untuk membantu mengobati seperti itu. Berarti ini harus disembuhkan sekarang ya Ustadz ya? Ya, insya Allah harus sekarang, harus secepatnya, karena darah keluar terus Pak Ridwan. Itu loh. Nanti bisa-bisa jadi apa ya, seperti vampir gitu loh. Apa itu keluar terus vampir, Mas. Iya, kehabisan darah. Kayak pecah ketuban Mas. Pecah ketuban berapa hari? Lain lagi Ustadz. Ritual pengobatannya berapa lama Ustadz kira-kira Ustadz? Ya kalau nanti untuk sementara kan itu tadi Gus bilang berendam dulu di air asma dengan membaca istighfar 1000 kali. Istighfar 1000 kali, nggak lama kok Pak Ridwan. 1000 kali itu nggak sampai 1 jam lah. Terus baca Al-Fatihah sebanyak usianya Bu Vira. Jadi sambil berendam baca itu, insya Allah nanti setelah
dilakukan itu, insya Allah nanti akan berhentilah paling nggak keluar darahnya. Tapi dengan catatan, dengan hati yang ikhlas dan penuh kejujuran. Karena kalau hati tidak ikhlas dan tetap ditutupi dengan kebohongannya Bu Fira, nanti adab lagi akan sering menimpa sama Bu Fira. Kasihan. Hidup seharusnya kita damai, tenang. Malah yang ada sakit. Kasihan janin yang di dalamnya. Iya, masalahnya itu juga sih Ustaz. Saya juga bingung, ini kasihan juga ya si Fira. Enggak, sama enggak diceraikan. Enggak bisa. Seorang laki itu enggak bisa menceraikan suaminya itu tatkala dia hamil. Ada hadisnya? Ceraikan istri, astagfirullah, kok ceraikan suaminya. Makanya itu saya kaget, blank semuanya. Iyalah tatrukul siapa namanya? Zaujah wal haid, hamil. Dan dua itu aja yang penting. Jangan ceraikan istri, atau seorang laki itu berdosa besar kalau menceraikan seorang istri dalam keadaan dia hamil atau haid. Itu dosa untuk laki-laki, untuk seorang laki-laki. Ustaz, saya mau ngambilkan kudung dulu ya Mbak siapa ya, Mbak Nadia. Iya. Mulai tadi saya lupa, bener. Saya fokus sama tangisannya Mbak Firain loh, tangisannya nangis terus. Nangis beneran apa nangis tangisan buaya? Ya itu Ustaz, ya Allah. Saya bercanda Bu Fira, tapi sepertinya memang seperti serius, itu. Emang. Selain darahnya mengucur terus menerus, air matanya sampai juga nggak henti-hentinya gitu loh, seperti air hujan. Biar tidak berlarut, kasihan Mbak Fira. Kita bawa langsung ke tempat pengobatan air mata. Telep-telep no sudah, biar kumkum dia. Ya, ntar saya mau ngambilkan ini apa Gus? Jilbab untuk Mbak Nadia Gus. Oh iya. Mbak tadi. Ntar ya Mbak Nadia ya. Darah sih, kok fokus. Kita kawal Tat. Kita kawal. Ya udah, yuk. Nanti biar ditemani suami ya. Nggih, Gus. Situ. Terima kasih, Gus. Sampai subuh loh ya, Ridwan. Niki Mbak Nadia. Ayo kita ke ruang pengobatan dipakai kerudungnya. Bisa pakai? Bisa. Apa saya pakaikan? Nggak boleh ya sahabat. Bercanda sahabat. Ya Allah. Ini ya. Semoga Mbak Fira bisa cepat sembuh ya Mbak, bisa merubah sikapnya sampean. Ayo di bawah Mbak, dibantu Mbak Nadia. Saya bukan mahram soalnya. Kita bukan mahram, ini dibantu. Perempuannya ya. Kang Fajar, diantarkan ke ruangan pengobatan. Ustaz. Rias, diantarkan ke Rias. Kita kawal. Ini yang di kolam atau yang di ruang bawah tanah itu, Gus? Ruang bawah tanah. Oh. Lebih privasi. Oh, nggih. Bentar. Mungkin pakai sendal yang lain nggak apa-apa, pakai sendal siapa dulu gitu, nggak apa-apa. Di sebelah mana? Sana Pak ini, sana. Kamu ikut ke sini. Iya, ikut ke sana, masuk lagi. Apa? Pelan-pelan Pak Ridwan, sakitan, kasihan gitu, pelan-pelan aja. Nanti gini ya Pak Ridwan, tolong dibantu Mbak Firanya
sebelum mandi keramas itu ambil wudhu dulu. Ambil wudhu dulu. Jadi sahabat, ini ruang pengobatan. Habis ambil Gio. wudhu, Ini ruang pengobatan. baca yang seperti tadi. Ruang pengobatan untuk pasien-pasien yang sakit-sakit di sini. Terutama pasien non medis, Pak. Terutama paling utamanya non medis. Seperti santet, sihir, teluh, pelet, si pengobatan. Mari. Diantarkan. Ini ruangan untuk berendam yang sakit-sakit parah. Air asma. Sudah dibacakan asma. Biasa Selama 3 bulan. Memang biasanya ada reaksi kalau pasien-pasien yang non medis masuk ke sini aja udah reaksi gitu. Masuk, coba. Jangan kaget dulu ya, ada kodam macam. Coba masuk dulu nggak apa-apa. Dikawal tak, hati-hati. Iya. Suruh baca-baca apa, maksudnya? Jangan mikir aneh-aneh ya. Di hatinya maksudnya. Jadi wudhu dulu ya Ustaz ya? Wudhu dulu ya? Sebelum mandi keramas, wudhu dulu. Wudhu dulu. Ya. Nanti wudhu dulu, kemudian keramas itu ya. Berarti berendam-berendam di sini ya Ustaz ya? Ya, tapi dibersihin dulu ini. Nanti wudhu terus dibersihin, darah-darahnya berendam nggak apa-apa nanti. Sambil baca istighfar tadi 1000 kali. Kemudian Al-Fatihah sebanyak usianya Mbak Fira. Sampai temani ya. Takutnya nanti dia kerasukan. Soalnya banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang mengincar Bu Fira ini. Gitu loh. Jadi sampai itu temenin nanti ya kembali-kembali. Sambil mungkin dibantu doa dari luar Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau Bu Fira ada reaksi ataupun kesurupan, panggil saja. Nanti saya tunggu di luar. Masa saya nunggu di sini, Ustaz? Iya. Ingat sampai subuh, bilangnya ke subuh. Sampai subuh. Sebelum azan subuh, sebelum terbitnya fajar nggak boleh Keluar ya? makan. Oke. Ya, semangat Bu Fira, semoga lekas sembuh. Amin, alhamdulillah. Tolong dibantu ya Ustaz ya dari luar ya Ustaz ya? Iya, nanti saya bantu doa Udah, dari bacaan-bacanya udah. Udah. Ingat, hanya ada sampai dan Allah ya. Iya. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Iya, Gus. Iya. Ya Allah. Sangat ini kan ngeri lihat penyakitnya Bu Fira. Aduh, dari tadi aku baunya masih enak. Ini benar, baunya busuk. Karena ini bukan santet, ini bukan sihir. Apa yang telah dilakukan Mbak Fira ini fatal bagi saya. Gimana? Karena ini adalah mengundang murka Allah. Memang Allah yang mendatangkan murka, tapi yang mengundang murka itu dia sendiri. Benar. Begitu. Jadi, Gimana Ustaz Gas? memang agak sulit kalau mengatasi kasus seperti ini ya Gus ya. Kalau santet atau teluh sudah jelas-jelas Bisa ada diatasi. goibnya, ada jinnya di sana. Tapi kalau ini Salah satu obat yang sulit untuk disembuhkan. ya benar kata Gus tadi, hanya ada kamu yang Allah menyembuhkan. Ya sudah, kita tinggal dulu. Jangan sampai dia keluar sebelum matahari terbit atau azan subuh. Tapi kira-kira kuat nggak Bu Fira itu ya dengan berendam seperti itu, karena ujiannya juga berat. Beliau berendam seperti itu. Dan pasti nanti ketika berendam dia akan Gangguan-gangguan. kelihatan gangguan-gangguan kelihatan Ah. makhluk-makhluk yang belum pernah dia lihat. Benar-benar. Ya nggak apa-apa lah. Ya, semoga aja kuat Gus. Kasihan Pak Ridwan. Saya kasihan ke Pak Ridwan malah kalau sekarang. Soalnya Bu Fira ini udah apa ya? Ngomongnya itu kadang-kadang sering itulah apa? Nggak bisa. Kayak tadi udah tak tanyain, apakah sampean sekarang 2 minggu terakhir apa sering melihat hal gaib atau penampakan-penampakan yang menyeramkan? Beliau jawab tidak. Tapi setelah di pondok tadi hampir dicekik kan itu, ada sesosok pocong yang apa ya, mata merah, wajahnya ini rusak, bener-bener mau mencekik dia. Baru dia kesakitan, terus dia baru ngaku kalau memang selama ini apa itu sering diganggu atau melihat sosok-sosok gaib seperti itu, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Gimana Ustaz? Ya Allah. Saya juga kemarin itu tidak enak sebenarnya pikiran mau telepon Pak Ridwan, tapi Pak Ridwan sendiri sibuk, atas sekretarinya seperti itu. Terus ke Bu Fira ini saya WA nggak pernah dibalas. Ya mungkin saya cuma berpikir oh ya mungkin Fira sekarang udah sembuh, udah bahagia dengan Pak Ridwan. Jadi saya tidak mau mengganggu lah seperti itu. Ya sudah, ayo kita tinggal dulu. Ustaz, biarkan dia sing dulu.
Itu sahabat, banyak ibrah yang harus kita ambil ya dari nasihat-nasihat tadi, hadis-hadis tadi yang telah disampaikan oleh para ustadz. Itu kita ambil pelajaran. Hati-hati bahwa sesungguhnya karma, sesungguhnya azab itu ada, hadirin. Memang Allah yang mendatangkan musibah, azab, tapi yang mengundang bala azab itu hanya gara-gara manusia sendiri. Semoga kita semua dituntun hati kita, dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afwu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriq Jannah kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriq Jannah kebanggaan kita, panggil kami Biomania.